Nah, maka kita akan mulai dengan berdoa bersama. Saya akan pimpin dulu, nanti next time ya, hari Minggu depan saya akan minta seseorang dari sini untuk bisa memimpin kita dalam doa. Untuk sementara ya, pastor yang pimpin dulu. Baik, mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk semua berkat yang Engkau berikan pada kami. 1 minggu berlalu kami sudah lewati dari pengajaran yang terakhir. Kami mohon semoga Engkau boleh membantu supaya dalam pertemuan pada hari ini, terutama dalam merefleksikan Injil pada hari Minggu biasa ke-25 mendatang, boleh berguna bagi kami, terutama untuk pertumbuhan iman kami. Tuhan, semoga kami tidak menghitung-hitung berapa besar jasa yang sudah kami berikan kepada gerejamu. Tapi kami mohon semoga Engkau boleh membantu kami untuk tetap memiliki kepedulian dan kemurahan hati sebagaimana Engkau sendiri murah hati kepada kami. Semoga pertemuan kami pada malam hari ini boleh berguna untuk dalam kehidupan di dalam keluarga masing-masing dan juga dalam kehidupan kami sebagai warga gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Ibu Bapak, saya akan minta Pak Buyung, sebentar, sebelum saya minta Pak Buyung, saya akan share screen dulu, ya, sebelum saya lupa. Oke, silakan Pak Buyung, boleh membaca teks Injil dulu. Oke, Romo. Ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Bacaan dari Injil Matius 20, 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar, Sepertinya ada gangguan. Putus ya. Oke, bisa ya, Mo? Ya. Ya. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja itu
dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu. Katanya, mereka masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita pula telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Ibu Bapak sekalian, hari Minggu yang lalu dalam pertemuan kita, saya menjelaskan tentang bagaimana kita mewujudkan kehidupan bersama dengan mengikuti Yesus yang mengajarkan kita untuk bisa mengampuni tanpa batas, pengampunan tanpa batas. Dan sebelumnya ya saya juga sudah mengingatkan bahwa Tuhan Yesus ketika berada di Kaisarea, perlahan-lahan dia tidak lagi kembali ke Galilea, tapi dari Kaisarea Filipi dia menuju ke Yerusalem. Dan perikop Injil kita pada hari Minggu ini menjelaskan tentang Tuhan Yesus yang sudah berada di Yerusalem dengan pelayanan-pelayanan di Yerusalem. Pelayanan-pelayanan itu diwujudkan dengan berbagai macam pengajaran yang dia berikan, dan perikop Injil yang hari ini kita dengar itu pengajaran yang sifatnya sangat internal, dalam komunitas Yesus sendiri. Kita mendengar tadi cukup jelas teks Injil kita, dan pada prinsipnya ada 3 bagian penting. Bagian yang pertama itu dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Bagaimana dia mau menjelaskan tentang ada Dewi suruh orang itu. Ya. Sebentar ya, ini Ibu Bapak lebih baik di mute dulu ya. Sebaiknya di mute semua supaya tinggal mendengar dari saya saja. Ayat pertama sampai ayat ke-7 itu Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan kerajaan Allah itu seperti seorang pemilik kebun anggur yang mengupah para pekerja dalam 5 jam yang berbeda. Tadi kita dengar dia keluar pada jam 6 pagi, pada jam 9 pagi, pada jam 12 siang, pada jam 3 sore, ya, dan akhirnya jam 5 sore. Pada jam-jam yang berbeda ini, dia keluar, dia mencari orang-orang yang menganggur, dan dia membawa mereka untuk bisa pergi bekerja di kebun anggurnya. Dan ada kesepakatan tersendiri. Dari kloter pertama, sudah jelas kesepakatan, kamu pergi kerja di kebun saya, dan upahnya adalah 1 dinar
dalam sehari. Sangat jelas seperti kontrak kerja mereka. Kemudian bagian yang kedua, itu dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Itu saat setelah mereka bekerja, mereka perlu mendapat upah. Ya, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Maka mulai dengan proses pembayaran upah. Cara membayar upah juga sangat unik. Mandor ya tidak memanggil orang-orang yang masuk dalam kelompok paling awal atau yang terdahulu, kloter pertama. Tapi justru dia panggil kloter yang terakhir, yang datang jam 5 sore. Dan ketika mereka datang, ya mereka menerima 1 dinar. Dan ini menimbulkan tanda tanya yang besar untuk mereka yang datang atau mereka yang bekerja sepanjang hari. Yang datang pada jam 6, jam 9, jam 12, rata-rata hampir sepanjang hari di bawah terik matahari. Jadi mereka coba mengamati. Ya, kira-kira yang tadi datang jam 5 sore mereka terima berapa? Ternyata mereka terima 1 dinar. Kemudian datanglah yang jam 3 sore. Juga terima yang sama, 1 dinar. Akhirnya sampai yang kloter-kloter awal atau kelompok paling pertama, ternyata terima juga 1 dinar. Dan bagian ketiga dari perikop kita adalah ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Sikap bersungut-sungut dan perbantahan yang diberikan oleh para pekerja. Sikap bersungut-sungut ini diberikan oleh para pekerja kelompok yang terdahulu. Karena mereka berpikir bahwa mereka bekerja lebih lama, mereka lebih berjasa, dan harus menerima lebih dari mereka yang bekerja pada jam 5 sore. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Karena perjanjian kerja yang mereka miliki bersama sang tuan kebun atau pemilik kebun adalah bekerja dan menerima upah 1 dinar. Itu sangat jelas, ya. Tapi mereka berpikir mereka lebih berjasa, bekerja lebih lama, maka mereka menuntut lebih dari itu. Nah, apa yang bisa kita pahami ya, dari perikop Injil ini? Ya, tadi kita mendengar tentang para pekerja, tentang mereka itu bersungut-sungut karena menuntut upah. Ya. Mungkin dalam konteks pemikiran kita saat ini, kita berpikir tentang dunia kerja yang nyata. Ya. Kita tidak bisa menempatkan teks Injil ini dalam konteks dunia kerja yang nyata. Karena ini adalah sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu kita kalau menempatkannya dalam konteks dunia kerja, pasti kita semua akan memberontak. Karena prinsip balas jasa orang yang bekerja lebih lama, jasanya lebih besar, tidak bisa upahnya sama dengan mereka yang anak baru. Tidak bisa. Ya. Tapi ini kita tidak bisa tempatkan itu. Nah, tadi kita mendengar ada upah. Ya. Para bapak gereja atau orang-orang pintar dalam gereja, mereka mengartikan upah itu ya bukan soal 1 dinar ya yang para pekerja itu terima, bukan itu. Tapi upah itu dalam relasinya dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mengimani, yang mengasihi dan melayani Dia. Jadi ketika sang tuan kebun itu pergi mencari orang-orang yang menganggur untuk pergi bekerja, ya, dia menjanjikan upah kepada mereka. Penginjil Matius mau membuka pikiran komunitasnya ya, untuk berpikir bahwa sebuah pelayanan yang diberikan kepada Tuhan atau seorang pekerja itu patut mendapat upah. Dan upah yang penting di sini bukan dari sisi ekonomi, 1 dinar yang dijanjikan itu, tapi keselamatan yang mau diberikan Allah kepada mereka yang mengimani,
Dan ternyata semua dia pergi dan mencari semua orang. Bahkan sampai saat terakhir jam 5 sore dia masih mencari mereka. Jadi keselamatan upah itu keselamatan yang mau diberikan Allah kepada mereka yang mengimani, yang mengasihi, dan yang melayani Dia. Para bapak gereja seperti Origenes atau Santo Hilarius, Santo Gregorius, ya, mengatakan bahwa para pekerja itu adalah orang-orang beriman, orang-orang yang percaya, yang menerima penghargaan setelah mereka itu memberikan diri secara total dalam pelayanan kepada Allah. Dan ini berlangsung dalam sejarah manusia dari Adam dan Hawa sampai saat ini. Adam dan Hawa, para patriark, ya, Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan, ya, kemudian bangsa Israel sendiri, zaman Yesus Kristus dan para rasul, dan sejarah gereja, bahkan ya pada saat ini kita sendiri mengalami. Ya. Jadi kalau yang disebut pekerja, ya, para bapak gereja ini, Origenes dan teman-teman ini mengatakan pekerja adalah siapa? Mereka yang percaya kepada Tuhan. Mereka mengimani Dia. Itu dihitung sama-sama sebagai pekerja. Santo Basilius dan Santo Hieronymus, juga Fulgentius, mengatakan bahwa perumpamaan yang tadi kita dengar itu lebih memfokuskan perhatian pada pertobatan orang-orang beriman. Untuk bisa mengimani Allah yang benar, mereka harus melakukan pertobatan yang radikal di dalam kehidupan. Nah, mari kita lihat beberapa ayat penting yang di sini saya ambil secara ayat-ayat yang penting untuk bisa menjelaskan kepada kita supaya kita bisa masuk dalam pemahaman yang lebih dalam tentang teks Injil kita ini. Nah, ayat yang pertama, di sana sudah dikatakan kerajaan surga itu sama seperti. Ini adalah sebuah perumpamaan. Maka kalau kita bicara tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah, ya, kita tidak berpikir sebuah kerajaan dalam kategori kita atau kategori manusiawi kita. Kita tidak bisa berpikir kerajaan itu berarti ada seorang raja yang duduk di takhta, yang memerintah, kadang-kadang main kasar, main kuasa, dan sebagainya. Tidak. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu adalah kita berbicara tentang seorang Allah yang memerintah, seorang Allah yang punya kuasa sebagai Allah bagi manusia. Maka kalau kita bicara tentang kerajaan Allah dalam konteks perumpamaan ini, berarti cara Allah bertindak terhadap semua orang yang Dia sudah ciptakan, yang Dia sudah panggil untuk bisa menjadi warganya setiap saat. Tadi dalam perumpamaan kita dikatakan bahwa tuan kebun itu keluar pada jam-jam yang berbeda untuk memanggil orang-orang yang nganggur supaya bisa pergi bekerja di kebun anggur dengan upah 1 dinar per hari. Dia panggil semua orang. Bahkan sampai saat terakhir pun dia masih panggil pada jam 5 sore. Itu sebenarnya sudah mulai masuk ke jam untuk bubar. Tapi si tuan kebun ini, tuan kebun anggur ini masih tetap memanggil. Ini artinya apa? Kalau kita renungkan dalam konteks kerajaan surga dalam pemikiran Matius, itu berarti cara Allah itu bertindak untuk memanggil orang-orang sesuai dengan kehendaknya. Dia punya kehendak bebas untuk memanggil orang-orang supaya bisa menjadi warga kerajaannya setiap saat. Bukan hanya pada saat-saat tertentu, tapi setiap saat. Jadi di sini, saya katakan di sini bukan soal tata ekonomi yang berkeadilan. Bukan yang berkeadilan. Jadi maksudnya begini, bukan dalam arti bahwa yang jam 6 pagi dan jam 5 sore itu menerima upah yang berbeda. Jam 6 pagi karena kerja sepanjang hari di bawah terik matahari, seperti yang mereka keluhkan, maka mereka harus dapat lebih.
Bukan. Persetujuan mereka adalah 1 dinar. Oleh karena itu, mereka harus tetap konsisten pada, katakan saja, kontrak yang mereka miliki. Nah, maka cara Allah bertindak terhadap orang-orang yang dia panggil untuk menjadi warganya setiap saat, itu sama rata. Maka di sini saya katakan, bukan soal tata ekonomi, tapi upah di surga kelak. Apa yang bisa kita alami atau situasi kelak ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Kemudian di ayat yang kedua, persetujuan tentang upah. Ya, persetujuan mereka adalah sedinar sehari. 1 dinar itu zaman dulu mata uang perak, ya, kerajaan Romawi. Ini sebagai upah minimum, dan ini dalam kitab Tobit juga ada, ya. Dan mereka sepakat. Ini berarti apa? Ada keadilan. Jadi ini bukan main kuasa dari tuan kebun itu, tapi karena sudah sepakat, ayo silakan pergi kerja di kebun saya kasih kamu 1 dinar. Dan ini sebuah kesepakatan yang adil sekali. Di ayat ke-13 kita bisa lihat itu. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-6. Ya, di ayat yang ke-6 di sana dikatakan pukul 5 petang. Nah, ini kita lihat bagaimana kemurahan hati dan kepedulian dari si tuan kebun itu. Ya, si tuan pemilik kebun anggur itu memiliki kehendak bebas. Dia tidak stop karena sudah sore hari. Tapi dia masih punya keinginan yang besar. Panggil lagi orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang penganggur itu, untuk bisa datang dan bekerja. Ya, maka ini adalah sebuah kehendak bebas. Nah, ia ingin supaya orang-orang yang dia panggil itu, ya, dia memberi upah kepada mereka. Ya, dia mengupah orang-orang yang mengharapkan untuk diupah. Jadi orang-orang yang tidak punya pekerjaan, itu dia kasih pekerjaan supaya dia bisa upah, tapi dengan ketentuan 1 dinar per hari. Memang aneh, ya, yang bekerja pada jam yang paling terakhir, jam 5 sore, ya, itu hanya 1 jam saja, tapi mereka menerima yang sama, yaitu 1 dinar. Nah, di sini pemahaman kita adalah bahwa Tuhan Allah itu menantikan setiap orang yang punya harapan, setiap orang yang menantikan kerajaannya sampai titik yang terakhir. Nah, artinya apa? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Yang dia tonjolkan di sini dalam waktu-waktu yang istimewa dari pagi sampai jam yang terakhir adalah pukul 5 petang, itu menunjukkan sebuah sifat Allah yang luar biasa, yaitu kepeduliannya kepada manusia yang membutuhkan keselamatan dan juga kemurahan hatinya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan dia. Oleh karena itu sampai titik terakhir pun dia tetap mencari. Atau kita bisa katakan bahwa kemurahan hati Tuhan itu ditunjukkan dengan selalu mencari. Dalam bahasa Injil Yohanes, menarik semua orang kepada Yesus putranya. Kita lompat ke ayat yang ke-12. Di sana dikatakan begini. Ya, engkau menyamakan mereka dengan kami. Ya, orang-orang yang datang lebih dahulu itu protes kepada mandor, ya, yang membagi upah semuanya 1 dinar. Secara manusiawi pasti kita juga akan bersifat seperti itu. Dan kita juga akan mengatakan, masa yang datang jam 6 pagi kok dapat honor sama dengan yang datang jam 5 sore? Nggak adil dong. Tapi tadi saya sudah katakan bahwa ini bukan soal tata ekonomi, tapi soal upah yang akan diterima di surga, yaitu penyamarataan. Semua sama rata di depan Tuhan. Maka meskipun orang-orang itu, ya, menunjukkan protes mereka, dan ini sangat wajar, sangat manusiawi, ya, mereka protes kepada pemilik kebun itu dan mengatakan, engkau menyamakan mereka yang datang kemudian dengan kami yang datang terdahulu. Nah, Ibu Bapak sekalian, masalah pokoknya itu apa?
bukan soal urutan pembayaran. Bukan mereka yang datang jam 5, kemudian jam 3 sore, jam 12, jam 9, dan akhirnya yang paling awal. Bukan itu. Ya. Tetapi ya, yang mereka protes adalah penyamaratan orang-orang yang prestasinya berbeda. Ya. Penyamaratan orang-orang yang prestasinya beda. Yang datang lebih awal, lebih terdahulu, kok menerima seperti yang mereka yang datang pada jam 5 sore. Masalah penyamaratan inilah yang menjadi protes dari pihak orang-orang yang merasa bekerja seharian dan merasa lebih berjasa dalam pekerjaan pada hari itu. Nah, saya katakan di sini bahwa dalam kerajaan Allah tidak ada kriteria prestasimu itu apa, jasamu itu apa. Tidak ada sogok-menyogok dengan Tuhan. Yang Tuhan punya kriteria itu apa? Entah jam 6 pagi atau jam 5 sore, semua sama. Kamu kerja 1 hari. Sama juga dengan mereka kerja yang hanya 1 jam, yaitu yang datang jam 5 sore. Dalam kategori pemikiran manusiawi kita mengatakan, nggak adil dong. Masa yang kerja seharian dapat 1 dinar. Yang kerja jam 5 sore, 1 dinar. Sangat manusiawi. Tetapi kita punya kesepakatan. Kerja 1 hari, 1 dinar. Itu adil di mata Tuhan. Ya. Lalu ayat yang ke-16 dikatakan begini. Iri hatikah engkau? Ya, jadi si tuan kebun itu mengatakan pada yang protes, iri hatikah engkau? Atau dalam arti yang sebenarnya begini, jahatkah matamu? Ya, matamu kok jahat sampai melihat, ya, melihat yang sebetulnya tidak perlu Anda lihat. Nah, para guru Yahudi itu ketika melihat ayat yang ke-16 ini, ya, mereka lebih melihat perasaan-perasaan manusiawi yang selalu terjadi dalam kehidupan. Ada rasa cemburu, ada rasa iri hati, ada rasa dengki, ya, yang bisa saja terjadi di dalam kebersamaan. Kita harus ingat bahwa perumpamaan ini Yesus sedang bicara bukan dengan orang-orang di luar komunitas, tapi dengan para muridnya. Jadi Yesus tahu bahwa para muridnya juga memiliki rasa cemburu, ada, iri hati itu ada di antara mereka, rasa dengki juga ada di antara mereka. Jadi inilah yang Yesus mau tekankan pada komunitasnya, bukan untuk orang-orang di luar. Atau dalam konteks Kristiani, Tuhan Yesus mau bicara dengan kita-kita yang percaya kepadanya. Kemudian ayat yang ke-16 juga di sana dikatakan, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, tadi saya barusan katakan bahwa Tuhan Yesus itu bicara bukan dengan orang-orang di luar, bukan dengan orang-orang Farisi atau para pemimpin agama Yahudi, para ahli Taurat, bukan. Dia sedang berbicara dengan para muridnya. Nah, para murid ini dipanggil lebih dahulu dan mereka punya anggapan bahwa mereka itu status quo. Mereka menganggap diri lebih berhak untuk menikmati kerajaan surga. Mereka berpikir seperti itu. Nah, Tuhan Yesus tahu pikiran mereka. Maka Tuhan Yesus langsung memberikan koreksi dengan perumpamaan ini. Dia kasih peringatan. Kalau mereka tidak mawas diri, ya, dan main tuntut bahwa kenapa kami yang terdahulu, ya, disamaratakan dengan yang terakhir, maka Tuhan akan melakukan hal itu. Atau sungguh-sungguh hal itu terjadi. Bahwa mereka yang menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi ini sebuah warning yang kuat untuk komunitas Yesus sendiri. Dalam arti apa? Warningnya adalah bahwa kalau seandainya mereka menganggap diri sebagai status quo, merasa diri bahwa oke, kami kan sedang mengikuti Yesus, ya. Upah kami itu apa? Ya, Yesus sudah mengatakan bahwa mereka akan menerima 100 kali lipat. Ya, itu adalah upah mereka. Ya. Tapi kalau secara manusiawi, mereka akhirnya tetap protes bahwa mereka lebih dahulu berjalan bersama Yesus, Tuhan Yesus akan melakukan ini. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.
Dan ini memang Tuhan Yesus sudah buktikan. Orang-orang yang bukan Yahudi, yang dipanggil lebih dahulu ini, akan menjadi yang pertama. Contohnya, dalam Injil Matius sendiri, saya angkat di sini ada 2 contoh, perwira di Kapernaum, di bab 8 ayat 11 dan seterusnya, dan juga perempuan di Kana, di bab yang ke-15. Perempuan di Kana itu orang di luar komunitas Yahudi. Tetapi ya Yesus memuji dia. Keselamatan yang universal juga bagi dia. Atau perwira di Kapernaum. Bukan seorang Yahudi, tapi keselamatan juga melalui dia. Maka kita lihat, ya Ibu Bapak sekalian, dari Injil yang tadi kita dengar, saya angkat beberapa poin penting yang saya yakin bisa membantu kita untuk memperdalam ya, pesan-pesan rohani yang bisa kita amini, ya, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, perumpamaan ini membuka mata kita terhadap kemurahan hati Tuhan, terhadap kepedulian Tuhan, dan kita berusaha untuk melepaskan perhitungan manusiawi kita. Ini sangat nyata. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita berpikir secara manusiawi. Dengan cara apa? Kita menghitung jasa-jasa kita kepada Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan untuk gereja? Setiap kali misa, saya memberi kolekte. Kita menghitung kolekte-kolekte kita. Sebetulnya tidak harus seperti itu. Tuhan itu lebih murah hati dan lebih peduli dengan kehidupan kita. Maka perumpamaan ini sangat jelas. Allah itu murah hati dan Allah itu peduli dengan setiap orang yang merindukan keselamatan. Oleh karena itu dia berjalan dalam lorong-lorong kehidupan kita, memanggil orang pada jam-jam kehidupannya untuk bisa memberikan keselamatan. Upah adalah keselamatan. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Upah adalah keselamatan yang diterima semua orang. 1 dinar untuk semua orang. Keselamatan itu sama rata untuk semua orang di mata Tuhan. Dan ini adalah sebuah bentuk kemurahan hati dari Tuhan. Ini adalah sebuah kepedulian Tuhan untuk siapa saja yang percaya kepada Dia. Maka saya katakan begini, ya. Kalau Tuhan itu murah hati, Tuhan itu peduli dengan siapa saja, maka Dia panggil dalam jam-jam kehidupannya. Kita pun harus murah hati seperti Bapa di surga murah hati adanya. Berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Bermurah hati dan peduli itu penting dan harus dalam kehidupan kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, Injil ini juga berbicara kepada kita. Bagaimana kita bermurah hati, bagaimana kita punya kepedulian, atau dengan satu istilah yang lebih singkat, bagaimana kita bisa berempati dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Sama seperti kita yang membutuhkan keselamatan, dan Tuhan mencari dan memberikan keselamatan kepada kita, demikian juga ketika kita membangun kepedulian dengan empati yang bisa kita miliki untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, maka itu sebuah perbuatan kasih yang luar biasa. Tapi yang perlu kita hindari adalah kategori pemikiran kita ini, melepaskan perhitungan manusiawi kita. Kenapa? Karena jangan lupa, kita ini masih manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Dia bermurah hati, dan Dia memberikan kepeduliannya, tidak pakai hitung-hitung. Semuanya gratis. Tuhan murah hati dan kepeduliannya itu gratis bagi manusia. Tidak pakai beli. Kita sebagai manusia, itu lain. Kita punya hitungan-hitungan. Apa yang sudah saya berikan pada gereja? Kita mengingat jasa-jasa kita.
di lingkungan, di wilayah, di paroki. Oh, saya kan panitia pembangunan gereja. So what? Ya. Panitia pembangunan gereja itu sebuah pelayanan. Itu kan kita kerja untuk Tuhan. Tak perlu dihitung-hitung. Anda ketua panitia, ya, Anda juga adalah anak Tuhan, sama seperti yang bukan ketua panitia juga anak Tuhan. Kita cenderung memberikan perhitungan kita, jasa-jasa kita kepada Tuhan. Dan kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah menghitung jasa-jasanya. Tuhan tidak pernah menghitung kemurahan hatinya dan kepeduliannya dengan kita. Jadi Injil ini juga menjadi autokoreksi untuk kita yang suka menghitung jasa-jasa kita kepada Tuhan. Tuhan lebih berjasa kok. Kenapa kita menghitung jasa kita kepada Tuhan? Saya ketua panitia pembangunan gereja, saya ketua panitia KEP, ya, saya ketua kelompok kategorial, atau saya ketua lingkungan selama 10 tahun, saya ketua dewan paroki selama berapa tahun. Ya itu urusan. Tidak perlu menghitung-hitung berapa yang sudah Anda lakukan. Ya. Tidak perlu. Karena Tuhan sudah kasih gratis. Prinsip kita itu apa? Kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi, sekali lagi, Ibu Bapak sekalian, perumpamaan ini membuka mata kita terhadap kemurahan hati Tuhan dan kepedulian Tuhan, dan kita berusaha untuk sebagai manusia melepaskan perhitungan manusiawi kita. Jangan menghitung jasamu untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menghitung jasa-jasanya dan kepeduliannya untukmu. Yang kedua, Allah berkomitmen untuk mencari manusia supaya masuk ke dalam kerajaannya sampai saat terakhir. Ini luar biasa. Ibu Bapak sekalian, Allah itu punya rencana untuk menyelamatkan semua orang. Keselamatan yang universal. Dalam spirit gembala baik, ketika satu domba itu hilang, dia akan mencari dan menyelamatkan. Yang tersesat saja dia cari dan dia selamatkan. Jadi ini adalah komitmen dari Allah. Dia mau mencari manusia setiap jam-jam kehidupannya untuk bisa masuk dalam kerajaannya. Sampai saat terakhir pun. Dan ini juga cerminan dari kemurahan hati dan kepedulian dari Tuhan sendiri. Karena dia murah hati dan dia peduli, maka dia punya komitmen untuk menyelamatkan semua orang. Ini luar biasa. Kalau seandainya kita juga punya komitmen, ya, kita juga punya komitmen yang sama, seperti Tuhan, waduh luar biasa. Kita punya komitmen untuk bisa melakukan tugas-tugas kita sampai tuntas, itu luar biasa. Sama seperti Tuhan yang berjalan dalam lorong kehidupan, mencari dan menyelamatkan, demikian juga kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Allah berkomitmen, mari kita juga membangun komitmen yang sama dengan Tuhan sendiri untuk mencari saudara-saudara kita. Yang pertama, kita diselamatkan, dan kita juga mencari saudara-saudara kita untuk bisa diselamatkan. Yang ketiga, kata kunci untuk perumpamaan ini adalah penyamarataan, sama rata. Penyamarataan itu penting dalam kerajaan Allah. Maka tadi saya katakan perumpamaan ini bukan bicara soal tata ekonomi dunia saat ini, prinsip keadilan yang harus ditegakkan, bukan soal itu. Tapi Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para muridnya, bahwa entah mereka sebagai murid yang dipanggil lebih dahulu, atau orang-orang yang dipanggil paling terakhir, di dalam kerajaan Allah, mereka sama rata. 1 dinar. Tidak ada yang lebih. Semua sama. Jadi penyamarataan itu penting dalam kerajaan Allah. Dan ini penting sekali. Tuhan yang punya kuasa itu. Ya. Nah, keselamatan yang sama atau keselamatan universal ini, ya, ditujukan pada semua orang tanpa memandang masa bakti atau pangkatnya.
dia melayani berapa tahun ya. Bukan itu. Anda boleh menjadi ketua lingkungan selama 20 tahun, itu urusan Anda. Tapi di mata Tuhan, semua sama. Ini bukan berarti membuat Anda, kalau gitu tidak usah melayani lagi. Tidak. Pelayanan harus tetap jalan. Tapi ketika kita melayani, kadang-kadang kita hitung kuantitas pelayanan kita dan lupa pada kualitas pelayanan kita. Ya. Penyamaratan itu penting. Ya. Jadi Tuhan sama rata, satu dinar untuk semua. Ya. Jadi Tuhan tidak memandang Anda punya masa bakti, Anda punya pangkat apa dalam kehidupan menggereja. Tadi saya katakan, mudah sekali kita menghitung-hitung jasa kita. Romo, saya itu prodiakon selama 2 periode loh. Ya, baru 2 periode juga bangga minta ampun. Tambah lagi dong 10 periode kalau mau. Ketika kita menghitung jasa kita kepada Tuhan, itu satu kelemahan kita. Penyamaratan itu perlu. Kemudian, ya, satu hal lagi yang penting bagi kita adalah manusia menghitung jasanya kepada Tuhan. Tuhan tidak menghitung jasanya bagi manusia. Tuhan tidak menghitung jasa. Manusia yang suka hitung-hitungan. Nah, coba kita merefleksi ya, diri kita. Betapa dalam kehidupan kita, saya sudah uraikan dari atas tadi, ya, bahwa Tuhan itu murah hati, Tuhan itu peduli, dan tidak pernah menghitung berapa yang sudah dia berikan. Yang dia berikan pada kita justru gratis untuk setiap orang. Maka Ibu Bapak sekalian, saya sampai di sini ya, kiranya 4 amanat penting dari Injil yang akan kita dengar pada hari Minggu. Pasti para romo atau para pengkhotbah atau renungan-renungan yang ditulis oleh para penulis renungan akan menitik beratkan kemurahan hati, kepedulian, komitmen, penyamarataan, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami keselamatan. Ini penjelasan saya, maka saya dengan share screen, dan kita coba untuk ada sesi tanya jawab dan bisa sharing. Dan terima kasih. Oke, maka berapa menit ya? Wah, ya, lebih dari 30 menit, hampir 40 menit penjelasan. Sekarang saya kasih kesempatan kepada Ibu Bapak sekalian. Mungkin ada yang mau ya bertanya, ada yang mau sharing ya, silakan ya. Kita bisa mendengar. Kalau mau bertanya atau mau sharing, silakan mikrofonnya bisa dibuka. Selamat malam, Romo. Ya, selamat malam. Ya, saya mau bertanya nih, Romo, tentang yang terakhir menjadi yang pertama menjadi yang terakhir. Ya. Tadi kan disinggung masalah tata ekonomi yang berkeadilan. Sementara si Tuhan itu mengupah, oke, yang pertama mereka tidak apa-apa karena sudah berkomitmen sedinar 1 hari. Ya. Lalu mereka yang pertama mereka bekerja sekian jam. Lalu yang dipanggil terakhir hanya berbicara hanya 1 jam misalnya. Ya. Tapi pada saat pengupahan di saat yang terakhir ada pengupahan, seolah-olah jasa yang pertama dipanggil ini tidak diperhitungkan gitu, Romo. Ya. Sehingga komitmen itu tidak ada lagi, malah menjadi batu sandungan bagi yang pertama itu, yang pertama masuk, kan? Di mana tata ekonomi yang berkeadilan itu bagi kita gitu. Terima kasih, Romo. Iya. Tadi saya menjelaskan bahwa teks Injil ini sebenarnya tidak berbicara tentang tata ekonomi yang berkeadilan. Ya. Dalam kategori dunia yang nyata,
kita akan punya perhitungan seperti itu. Tapi Injil ini, tadi saya jelaskan bahwa dia berbicara tentang apa? Yesus sedang berbicara dengan para muridnya. Para muridnya. Dan Yesus tahu bahwa para muridnya itu juga tukang hitung-hitung. Ya, bayangkan, yang tinggal bersama Yesus saja masih hitung-hitungan loh. Mereka berpikir begini, kita kan sudah bersama dengan dia. Maka kelak, ya seperti Yohanes dan Yakobus, ibunya saja minta, nanti kelak, kalau Anda sudah punya pangkat yang besar, sudah jadi raja, izinkanlah satu di samping kiri, satu di samping kanan. Itu. Nanti ada dalam teks Injil ini, Yesus sudah kasih warning kepada mereka, ya, bahwa mereka ini dipanggil lebih dahulu. Tapi kalian yang dipanggil lebih dahulu ini bukan status quo, bukan jaminan bahwa kalian itu akan mendapat lebih. Tidak. Bahwa kalian ya yang dipanggil lebih dahulu akan sama dengan yang dipanggil paling terakhir. Semuanya sama rata. Maka teks Injil bicara tentang penyamarataan. Yang terakhir dengan yang terdahulu itu semuanya sama. Ya. Satu dinar. Artinya apa? Semua mengalami yang sama, yaitu apa? Keselamatannya sama. Ada yang para rasul mengalami keselamatan yang lebih dari yang lain, tidak. Semua yang namanya kata keselamatan itu diberikan kepada semua yang percaya kepada Yesus. Ya, itu. Oleh karena itu, ya, Yesus mau supaya membuat pemahaman di dalam kerajaan surga yang diumpamakan dengan seorang tuan yang punya kebun anggur itu, ya, janganlah pakai hitung-hitungan. Anda lebih dahulu atau Anda yang paling terakhir. Ya. Tetapi semua akan sama rata. Ketika seorang mulai menghitung-hitung, maka akan terjadi seperti ini. Yang terdahulu kamu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan Yesus sudah kasih contoh itu dengan seorang wanita di Sirofenisia atau dengan seorang panglima ya di Kapernaum itu. Ya. Dua orang asing yang meskipun mereka orang asing tapi keselamatan juga bagi mereka. Jadi ini maksudnya seperti itu. Jadi sekali lagi Ibu Yanita, bukan kita tidak sedang bicara tentang pasar bebas atau tentang ekonomi dalam masyarakat kita, ketidakadilan. Itu bisa menjadi kritik sosial, ya, bisa menjadi kritik sosial dalam masyarakat sosial kita. Tapi dalam konteks Injil ini lebih menitik beratkan pada keselamatan itu universal untuk semua orang dan keselamatan itu ya sama rata. Entah dia itu murid Yesus, entah dia itu masuk paling terakhir, atau kita katakan begini, entah dia itu dibaptis pada saat dia masih bayi, maupun dibaptis ketika sudah tua, bayi dan yang tua sama. Ketika meninggal, Tuhan punya keadilan untuk semua. 1 dinar untuk semua. Itu maksudnya. Terima kasih, Romo. Ya. Ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Ya, Bu Ratna, silakan. Mikrofonnya dibuka dulu. Bu Ratna, mikrofonnya dibuka. Yang mau saya tanyakan mengenai upah. Ya. Bu, di sini saya maaf mau bicara mengenai manusianya, bukan kerajaan surganya ya. Di situ mereka kan bersungut-sungut karena uang upah yang sama rata. Kalau seperti manusia biasa ya udah pasti bersungut-sungut. Misalnya saya, contoh. Misalnya saya mulai bekerja jam 7 pagi, Teng. Sampai jam 6 sore. Ada yang masuk yang jam 5. Pun upahnya sama, misalnya maksimal 50.000 begitu. Ya udah pasti bersungut-sungut lah. Lah, kok gue dari pagi sampai malam kok 50.000? Dia yang baru 1 jam 50.000 enak banget ya. Nah udah pasti begitu dong.
Ya terkecuali ya Allah, karena sifat manusia kan beda dengan kasihnya Allah. Ya. Nah, bagaimana? Ya, baik, terima kasih Bu Ratna. Jadi sekali lagi seperti tadi pertanyaan dari Bu Yanita ya, kalau kita bicara dalam level manusiawi, situasi ekonomi, kita semua pasti punya pikiran yang sama. Kita akan menghitung masa baktinya, jasanya apa, ya, lama waktunya, yang 1 hari dan yang 1 jam itu beda, ya. Yang overtime atau lembur saja dihitung, ya, itu baru keadilan. Kalau tidak, kita langsung ke Departemen Tenaga Kerja, ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan di sana, ya, karena itu lembur tidak dibayar misalnya, ya. Nah, tetapi yang di sini, ya, sekali lagi, supaya kita lebih fokus, ya, kita lebih fokus pada teks Injil kita, ya. Di sini yang dimaksudkan adalah soal keselamatan. Keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan sama untuk semua orang. Ya. Jadi kepada Pak David, ya, Yesus berbicara kepada Pak David, ya, dengan mengatakan, ya, Anda bersama-sama dengan saya, ya, sama dengan Yesus selama 3 tahun dalam hidup dan pelayanannya, itu belum menjadi jaminan yang total atau 100%. Ya. Tidak menjadi status quo bagi mereka. Tetapi bahwa mereka harus tetap berusaha supaya komitmen mereka untuk keselamatan itu harus tetap dipegang, yaitu dengan tetap melakukan tugas-tugas pelayanan mereka. Jadi memang kalau secara manusiawi itu kita akan melihat, loh, nggak adil dong, ya, nggak adil. Dan masa yang kerja jam 5 sore terimanya sama dengan yang jam 6 pagi, itu kan tidak adil. Kalau dalam konteks ekonomi atau pasar bebas atau apa yang secara manusiawi itu. Tapi di mata Tuhan memang berbeda. Dan itu membuat orang bilang, waduh Tuhan ini nggak adil ini ya. Sebenarnya bukan begitu. Tapi yang mau dimaksudkan adalah keselamatan itu Tuhan berikan untuk semua orang. Tanpa hitung jasa apa. Tadi saya kasih contoh ya. Ini bukan soal dia pernah jadi ketua Dewan Paroki 10 tahun. Dia menjadi pastor paroki 50 tahun. Bukan soal itu. Ya. Bukan jasa-jasa. Ya. Masa baktinya, ya, dia sampai pensiun itu prodiakon loh, ya, belumlah jaminan dia mati dia langsung surga, belum jaminan, ya. Tuhan punya cara yang berbeda, keselamatan semua orang sama, itu, begitu Bu Ratna. Ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau sharing? Saya boleh bertanya, Pater? Ya, siapa? Saya Pius, Jogja. Pak Pius, ya, Om Pius. Ya, ya. Selamat malam, apa kabar Jogja? Selamat malam, ya. Pater. Jogja aman-aman saja, cuman corona makin meningkat, jadi lebih banyak di rumah ya. Selamat malam ya. Bapak Ibu yang lain, penggemar atau penerima renungan tiap hari dari Pater John. Begini Pater, saya paham betul bahwa dalam bacaan ini, cara Allah memanggil setiap orang untuk masuk dalam kerajaan Allah itu tidak berdasarkan pengertian kita yang sifatnya duniawi, yang tadi menurut istilahnya Romo itu ada tata ekonomi, yang istilahnya itu kalau hanya dalam bentuk upah. Ya. Jadi kalau yang kerja lebih banyak, juga tadi sudah ditanya sama 2 ibu terdahulu, Bu Ratna dan Bu Yanita. Yang pertama, Bu Yanita. Ya. Nah, yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pater ini sebenarnya bahwa dalam bacaan ini kerajaan Allah itu bukan pahala. Jadi Allah atau Tuhan itu tidak melihat jasa-jasa kita. Jadi seperti maaf dengan teman-teman dari yang lain, mereka selalu mengatakan mencari pahala dan sebagainya. Tetapi di dalam ajaran Kristiani atau Katolik tentunya itu lebih pada belas kasih Allah. Belas kasih Allah itu yang pertama. Yang kedua ada kontradiksi juga, Pater, bahwa kalau misalnya
tadi ada yang masuk dari jam 6 dan kemudian masuk jam 5. Ini kan tentunya menyangkut kualitas iman. Kualitas iman. Jadi kalau kita pernah mendengar ada orang Katolik yang Natal baru gereja, Paskah baru gereja, tetapi juga ada yang melaksanakan ajaran-ajaran gereja Injil, kemudian ajaran gereja dan tradisi gereja dengan baik. Ini kalau dalam bacaan ini kok kemudian semuanya mendapatkan belas kasih Allah yang sama. Nah, ya ini tentunya manusiawi lagi nih, Pater. Jadi saya kira kembali saya manusiawi lagi bahwa ada perhitungan ekonomi untung rugi. Tetapi ya kualitas ini yang membedakan. Kalau saya menjalankan agama dengan baik, tetapi seseorang atau saya yang kurang baik, dia lebih baik, tetapi kemudian dalam Injil ini kita harus imani bahwa apa yang kita akan dipanggil untuk masuk kerajaan surga punya hak yang sama. Nah, ini ada kontradiksi di sana, Pater. Mohon penjelasan. Ada dua hal tadi. Terima kasih, Pater. Berkah dalam. Ya, tepat sekali ya. Terima kasih Pak Pius untuk komentar ya, juga sekaligus memperkaya apa yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi bahwa teks Injil yang kita akan dengar pada hari Minggu itu berbicara tentang kemurahan hati, atau dengan bahasa yang lain adalah kerahiman atau belas kasih, ataukah istilah lain kepedulian atau empati dari Allah bagi manusia. Oleh karena itu tadi kita lihat ya, bukti kepedulian atau empati atau belas kasih itu ditunjukkan dengan pergi mencari dalam jam-jam bahkan sampai jam terakhir. Suaranya hilang ya, Pater ya? Kayaknya bukan. Masih bisa dengar? Nah, sekarang kedengaran, Pater. Ya. Jadi apa yang dilukiskan dalam Injil Matius yang kita dengar tadi itu mau mengatakan tentang belas kasih atau kemurahan hati atau perasaan empati dari Tuhan untuk setiap orang. Ya. Jadi benar ya, seperti apa yang dikatakan Pak Pius, ya, juga sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa dalam hal tentang keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada manusia, Dia tidak menghitung-hitung ya seperti yang kita hitung secara manusiawi. Ya. Kalau dalam pemikiran kita kan kita hitung masa baktinya, jasa-jasa kita, ya itu yang mempermudah kita untuk menghitung kualitas atau menghitung tentang pelayanan kita. Banyak kali kan kita melihat tentang kuantitas pelayanan kita, ya, dan kadang bisa merupakan kualitas pelayanan kita. Nah, dalam konteks atau dalam pikiran tentang kerahiman atau belas kasih Tuhan, dia tidak melihat itu. Tapi bahwa dia punya satu prinsip, ya, bahwa kamu entah yang lebih dahulu atau kamu yang terakhir, ketika bicara tentang keselamatan, kamu semua sama. Sebagai ciptaan sama, menerima keselamatan yang sama. Maka itu yang tadi saya katakan kepada kita semua, bahwa Yesus sedang bicara dengan para muridnya ini. Karena dia tahu murid-muridnya. Di antara para murid itu ada yang punya ambisi. Misalnya, Yohanes dan Yakobus. Ya, Yohanes dan Yakobus, ibunya tahu anak-anaknya. Maka ibunya yang pergi mendekati Yesus dan mengatakan, Guru, kalau nanti Guru sudah jadi orang besar, jangan lupa ya, anak saya 2 orang ini, satu di kiri, satu di kanan. Minta kuasa, minta jabatan. Ya. Dan itu sangat normal. Ketika mereka minta jabatan, lalu Yesus langsung mengumpulkan mereka dan berbicara tentang spiritualitas pelayanan. Siapa yang mau menjadi yang terbesar harus menjadi pelayan. Nah, jadi cara Yesus mengedukasi para muridnya untuk menuju kepada keselamatan adalah supaya mereka berbenah diri.
tidak memandang diri mereka sebagai status quo keselamatan, tetapi mereka harus terbuka bahwa Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan semua orang. Nah, ini juga menjadi kritik sosial untuk kita sebagai warga gereja. Dalam arti apa? Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa kita sudah dibaptis, dan setelah dibaptis kita bilang, amin, haleluya, saya diselamatkan. Tidak. Kita harus tetap punya tanggung jawab untuk sakramen pembaptisan yang sudah kita terima. Ya. Jadi dibaptis saja tidak cukup. Seharus berusaha untuk berjuang untuk bisa membuat pembaptisan yang saya terima itu betul-betul bermakna dan membawa saya kepada keselamatan. Menjadi warga gereja saja tidak cukup. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, saya kan orang Katolik. Jadi yang mereka yang di sebelah, tetangga saya, tidak ada keselamatan bagi mereka. Tidak. Kita tidak menganggap diri, tidak harus melihat diri kita sebagai status quo. Ya, karena apa? Dia, meskipun bukan pengikut kita, bukan seiman dengan kita, tapi kalau dia menghayati nilai-nilai Injil atau ajaran-ajaran Yesus yang universal, keselamatan ada pada dia. Kalau zaman dulu kan ada prinsip ya, Santus Cyprianus mengatakan extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Di Konsili Vatikan II sudah dikoreksi. Ya. Orang-orang yang meskipun tidak seiman dengan kita, tapi kalau dia menghayati nilai-nilai Injil, apa yang diajarkan oleh Yesus, yang sangat universal itu, dan dihayati dengan baik, ada keselamatan bagi dia. Nah, ini. Maka saya jadi teringat dengan Mahatma Gandhi, ya, ketika suatu hari dia ditanya oleh seorang misionaris, ya, saya pernah ceritakan, misionaris tanya pada Gandhi, Tuan Gandhi, Anda ketika berbicara tentang perjuangan untuk bisa merdeka, ya, Anda selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Kenapa Anda tidak baptis saja supaya jadi orang Kristen? Gandhi dengan ketawa dan memandang sang misionaris itu dan mengatakan, kalau Yesus itu saya hormati. Kalau kamu orang Kristen, sorry ya, ini. Karena apa? Kamu mengatakan kamu percaya pada Kristus, tapi hidupmu jauh dari Kristus. Waduh, tamparan besar, ya, tamparan dari Gandhi untuk kita semua. Jadi status quo kita bahwa kita ini orang yang Katolik, kita akan diselamatkan, ya, itu bisa menjadi slogan kalau kita tidak menghayati kehidupan Kristiani kita dengan baik. Itu komentar saya, Pak Pius. Ya. Ada yang bisa sharing? Di sini ada sahabat kita, Pak Yamin. Ya, Pak Yamin. Pak Yamin itu saya kenal cukup baik. Mungkin dia akan sharing sesuatu tentang teks Injil ini. Ya, silakan Pak Yamin. Saya minta dengan sangat hormat untuk berbicara, memberikan komentar tertentu tentang teks Injil ini. Siapa tahu bisa menjadi input yang bagus seperti tadi Ibu Yanita, Ibu Ratna, juga Om Pius di Yogyakarta. Silakan Pak Yamin. Ya, selamat malam Romo John Laba dan teman-teman yang lain semua. Ini Romo John, kalau kita di luar, kita panggilnya sudah saking dekatnya bro. Bercanda Bapak Ibu, kami tetap menghormati beliau sebagai seorang pater. Hanya untuk menghilangkan stres, kami bercanda saja. Ya, kebetulan tadi Romo, saya mesti close tadi sebentar karena baru pulang, buru-buru makan dulu. Jadi supaya tidak kelihatan makan, saya close video. Saya tertarik dari bahasan dari Romo dan semuanya gitu ya kan. Tadi cuma sambil makan tuh merenung aja gitu ya kan. Tuhan memanggil semua dari kita untuk masuk di jam yang nggak ada batasnya. Mulai jam 6, 9, 12, 3, 5 semuanya. Sampai yang terakhir pun masuk, itu diberikan kasih yang sama. Kasih itu karunia yang luar biasa dari Tuhan.
Tetapi saya cuma merenung tadi, saking luar biasanya Tuhan, mungkin kita juga punya refleksi bagaimana kalau kita dipanggil itu, kita boleh mengandaikan adalah sudah masuk itu enggak keluar. Jadi untuk mendapatkan upah itu, mungkin saja kalau mungkin di dalam cerita itu pasti enggak ditulis sama Lukas ya tadi ya. Matius. Matius. Seandainya kalau ditulis ada yang keluar, mungkin keselamatan itu mungkin dia nggak dapat. Sama juga saya hanya merefleksikan untuk kita aja, ya kan? Sesudah kita dipanggil, apakah karena suatu tuntutan ekonomi atau faktor yang lainnya, semuanya kita nggak menuduh yang lainnya, apakah di dalam hati kita sudah masuk dikasih upah, dalam segala kesusahan itu, kita tetap bertahan dan tidak keluar. Itu yang tadi sambil makan itu, oh ya ternyata dipanggil tapi nggak ditulis, tetapi kalau keluar berarti kan pengupahannya itu kan jam 6, Pastor ya. Berarti siapa yang keluar nggak dapat upah jadinya. Itu aja tadi, hanya berpikir sedikit aja, Pastor. Iya. Ya itu, terima kasih Pak Yamin ya. Ini luar biasa, karena apa? Kita lihat ya, mereka yang bekerja dari pagi sampai sore. Meskipun mereka itu protes, ya, dan sampai si pemilik kebun mengatakan, jahatkah matamu, ya, jahatkah matamu, sampai dia mengeluarkan kata-kata itu. Tapi yang menarik itu seperti yang tadi Pak Yamin sampaikan, dari semua mereka itu tidak seorang pun yang mundur, ya, tidak seorang pun yang mundur dan itu tidak ada ending story-nya, tidak mengatakan bahwa oh mereka ini akhirnya kemana, ya. Saya yakin apa yang dikatakan Om Pius tadi dari Jogja mengatakan bahwa belas kasih atau kemurahan itu akan menjadi milik orang-orang meskipun hati mereka seperti batu yang bersungut-sungut, yang bersoal jawab, tapi kasih dan kemurahan Tuhan, kepedulian Tuhan itu akan melingkupi mereka. Dan keselamatan juga ada bagi pihak mereka. Jadi betul, ya, mereka sampai titik darah yang terakhir. Sama seperti Tuhan yang memanggil sampai titik terakhir, jam terakhir, demikian juga orang-orang yang bekerja tidak merasa memundur, ya. Meskipun menerima upah yang sama, 1 dinar, dengan yang protes, ya, tetapi tidak diceritakan bahwa mereka itu mundur juga. Dan tidak, ya. Tapi Tuhan itu hanya mengatakan, silakan terima upahmu dan pergi. Ya, silakan terima upahmu dan pergi. Artinya apa? Ada jaminan keselamatan bagi dia. Si Tuhan kebun tidak mengatakan, oke deh, silakan pergilah. Kamu tidak usah terima. Tidak. Kita kan sudah sepakat. Satu dinar. Silakan terima yang menjadi milikmu, yang menjadi hakmu, dan pergilah. Ya, itu. Terima kasih Pak Yamin, ya, sebuah sharing yang sangat bagus untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian, kita sudah 1 jam 8 menit, ya, 1 jam 8 menit, ya, tidak terasa. Ya. Apakah ada lagi yang masih berbicara atau kita tutup? Pak Buyung, boleh. Ya, silakan Pak Pius. Iya, Pak. Jadi saya biasanya didatangi oleh seorang teman. Kebetulan dia dari dari Katolik Ortodoks. Nah, di dalam biasanya dia, karena dia seorang pengendara driver ojek ya. Jadi dia biasa datang temui saya malam dan kita berdiskusi. Nah, dalam beberapa hal dia mengatakan bahwa bagi orang yang sudah meninggal, apalagi dia sudah dibaptis, maka itu dengan sendirinya dia pasti diselamatkan dan dia akan masuk ke kerajaan surga. Saya sepakat, cuman saya mengatakan bahwa seperti tadi disampaikan oleh Pater John,
bahwa kerajaan surga bagi kita orang Katolik itu adalah perjuangan seumur hidup. Jadi begitu kita dibaptis, kemudian sepanjang kehidupan kita di dunia ini, kita selalu harus berjuang untuk masuk kerajaan surga. Jadi tidak hanya berhenti di baptis saja. Ya. Nah, karena dia mengatakan bahwa kalau ada yang meninggal, Anda nggak perlu itu doakan yang meninggal. Itu dia sudah langsung masuk kerajaan surga. Yang perlu didoakan adalah keluarga yang ditinggalkan, yang menderita kesusahan, kemudian belum bisa mengikhlaskan dan sebagainya. Mereka-mereka ini yang sebenarnya harus didoakan, bukan yang sudah meninggal. Ya, itu Pater. Bagaimana ini? Gereja Katolik itu mengenal satu istilah, 3 bentuk gereja. Yang pertama adalah gereja pesiara, yang kedua adalah gereja yang menderita, dan yang ketiga adalah gereja yang jaya. Gereja pesiara itu siapa? Kita. Kita yang masih bersiara di dunia ini. Dan kita yang punya orientasi, punya finalitas, tujuan akhir adalah kita mau ke surga, gereja yang jaya. Jadi kita adalah gereja yang masih bersiara. Yang kedua adalah gereja yang menderita. Orang Ortodoks dan kita Katolik itu percaya pada yang namanya api penyucian. Saudara-saudara kita yang Kristen, mereka tidak percaya pada yang namanya api penyucian karena tidak ada dalam Alkitab Deuterokanonika mereka. Ya, kita hanya punya Deuterokanonika dan itu yang kita yakini. Ada api penyucian. Maka api penyucian adalah tempat atau kita katakan itu gereja yang menderita. Maka ya itu gereja. Lalu gereja yang jaya adalah mereka yang sudah di surga, yang melayani Tuhan 25 jam, bukan 24 jam. Siang dan malam melayani Tuhan. Nah, ketiga gereja ini, gereja yang bersiara, gereja yang menderita, gereja yang jaya, ini seperti cincin. Tidak punya ujung dan pangkal. Jadi gereja yang bersiara kita punya tugas adalah mendoakan mereka yang masih di gereja yang menderita. Kenapa kita punya intensi untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia? Kenapa kita punya 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari atau 3 tahun? Atau dan seterusnya kita masih intensikan di gereja. Kenapa kita masih pergi bersiara di kubur, membersihkan kubur? Biasanya kuburan orang Katolik paling bersih. Ya. Sekarang ini orang tidak sebut lagi kuburan, tapi orang lebih sebut sebagai memorial park. Ya. Memorial park. Jadi itu taman orang bisa berdharma wisata di sana. Nah, itulah gereja yang menderita. Dari kita yang bersiara, berdoa, mendoakan gereja yang menderita. Dengan catatan apa? Gereja yang menderita ini pada gilirannya akan naik ke surga dan menjadi gereja yang jaya, menjadi orang kudus. Dan tugas dari orang kudus satu gereja yang jaya adalah mendoakan kita yang masih bersiara di dunia ini, supaya kalau kita di gereja menderita, atau kita langsung ke gereja yang jaya. Jadi ketiganya adalah satu kesatuan. Yang di surga mendoakan yang di bumi, dan yang di bumi mendoakan di api penyucian, supaya cepat ke surga, supaya bisa mendoakan. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan, seperti cincin yang tidak punya ujung dan pangkal. 3 jenis gereja ini. Gereja pesiara seperti kita, gereja yang menderita di api penyucian, dan gereja yang jaya itu para kudus. Wah, siapa lagi? Yang 2 Rosario tolong mikrofonnya ditutup. Submit dulu, oke. Itu saja penjelasan saya, Om Pius ya, yang itu. Jadi kalau mereka percaya bahwa kalau yang meninggal dunia langsung seperti naik tol, langsung ke surga, ya urusan mereka. Ya, sebenarnya sih Ortodoks itu sama seperti kita,
ada api penyucian juga bagi mereka. Ya. Kecuali ke saudara-saudara kita yang Kristen, itu bagi mereka sih meninggal dunia langsung ke surga. Maka kita bisa lihat dari kuburan ya. Kalau kuburan orang Katolik pasti bersih. Saya jamin deh pasti bersih. Kalau kuburan saudara-saudara kita yang Kristen, biasanya banyak rumputnya. Karena apa? Bagi mereka, ya ngapain pergi bersiara di kubur? Meninggalkan langsung ke surga. Itu. Ya. Bapak Romo, saya mau bertanya. Kalau di dalam api penyucian atau penantian itu, kira-kira ada selesainya atau forever di situ? Secara manusia memang tidak ada jawaban yang tepat, Ibu Siti Garcia. Ya. Yang namanya berapa lama orang itu ada di api penyucian, itu dalam Alkitab juga tidak disebutkan time, ya, waktu sesuai dengan pikiran kita, alam pikir kita. Ya. Tapi bahwa kita semua yang tadi saya katakan sebagai gereja pesiara, itu punya tugas untuk tetap mendoakan. Kita tetap mendoakan supaya kalau saudara-saudara kita yang meninggal dunia dan masih punya kesempatan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melewati api penyucian, semoga mereka bisa ke surga. Kapan? Dengan Tuhan. Nah, saya mau katakan begini, kita sebenarnya kalau kita merenungkan tentang kehidupan kita sebagai orang Katolik, itu satu kebanggaan yang luar biasa loh. Kita itu masih hidup, kita punya sakramen tobat. Kalau kita dosa sebesar apapun dosa, kita punya sakramen tobat. Punya kesempatan untuk pengakuan dosa. Kemudian kita juga punya para kudus. Orang seperti Bunda Maria, itu kita selalu berdoa, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati, amin. Kita punya orang-orang kudus. Ya. Kemudian kita punya api penyucian. Kita percaya pada api penyucian sebagai kesempatan untuk bisa memurnikan api penyucian, bukan pencucian ya. Ada kalanya api pencucian, bukan. Api penyucian. Kesempatan bisa disucikan, dibersihkan, dimurnikan, supaya layak untuk masuk surga. Ya. Apakah api berarti api seperti, bukan. Kalau ada api dalam pikiran kita, semua orang bisa jadi sate. Ya. Api itu panas, tidak, bukan. Ini hanya sebuah bahasa yang dikenakan itu bisa masuk dalam pikiran kita. Ya, jadi bukan berarti, ada api, lalu semua jiwa-jiwa, wah, semua begitu meninggal langsung api penyucian di atas api, di atas bara api penyucian. Bukan itu. Api itu lambang Roh Kudus. Ya, api itu adalah lambang Roh Kudus. Maka kalau orang sebut api penyucian itu, ya, orang bicara tentang suatu kesempatan dan suatu tempat di mana jiwa-jiwa itu disucikan, supaya bisa layak masuk di surga. Itu. Jadi sakramen tobat. Meskipun kita punya orang-orang kudus, tapi kita kan masih punya dosa. Kita kan orang berdosa. Mungkin ada dosa-dosa yang kita tidak sempat akui selama kita hidup. Tuhan kasih kesempatan untuk bisa dimurnikan lagi. Setelah itu kita masuk surga. Tapi nggak selamanya di api penyucian itu kan? Saya yakin tidak selamanya. Karena dengan doa-doa, kenapa kita punya intensi misa? Kenapa 2 November juga kita masih mau mendoakan? Ya. Karena saya yakin Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang untuk selama-lamanya. Iya, itu yang tadi juga Pak Pius katakan, Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih. Pak Yamin tadi sampaikan bahwa itu yang paling kuat di sana adalah kasih, ya. Adalah kasih, maka Dia tidak akan membiarkan kamu selama-lamanya kamu di api penyuciannya, tidak. Ya, gitu. Ada lagi satu pastor yang saya mau tanyakan, seperti kalau orang tua saya beragama Islam, lalu saya beragama Katolik, setelah itu
setelah meninggal saya mendoakan kedua belah orang tua saya dan saudara-saudara saya Muslim itu kira-kira diterima nggak oleh Allah Bapa? Ibu, kita semua ini anak Tuhan. Iya. Kalau kita mendoakan orang yang bukan seiman dengan kita, itu tidak salah. Iya, iya. Romo, ya, saya juga banyak kali merayakan misa dengan intensi untuk orang yang bukan Katolik. Kalau dia, misalnya, Ibu Siti orang Katolik ya, punya orang tua kan Muslim yang tadi katakan. Yeah. Kalau mereka misalnya meninggal dunia, Ibu bisa minta intensi misa di gereja untuk mendoakan orang tua saya. Bisa didoakan oleh Romo. Kami Romo itu setiap hari kami misa, kami tidak hanya mendoakan orang yang meninggal dunia itu orang Katolik saya, tidak. Semua orang beriman. Yeah. Jadi orang Katolik dan juga orang yang bukan Katolik. Orang nenek moyang kita yang sudah dulu tidak mengenal Tuhan, itu pun didoakan supaya mereka bisa tinggal dengan Tuhan. Ya. Saya sebagai kalau saya punya keluarga orang Islam, dia meninggal, saya mendoakan. Karena Tuhan saya, Tuhan imani itu pasti akan berbelas kasih kepada dia. Jadi, tapi memang kalau ada kawan saya yang beragama Kristen itu, dia bilang kalau orang sudah meninggal tidak perlu didoakan, satu, dan kalau tidak seiman itu tidak akan ketemu lagi di alam nanti di setelah meninggal gitu. Ya saya tapi nggak mau berdebat, saya iya aja. Iya. Kalau ya teologi Protestan memang berbeda dengan teologi Katolik itu pertama. Sangat berbeda. Iya. Maka entahlah kalau kita orang Katolik, ya, kita punya kewajiban mendoakan. Karena saya sebagai Romo, ya, itu setiap hari saya misa, saya mendoakan, bukan hanya orang Katolik, semua orang beriman didoakan. Ya. Kenapa semua orang beriman? Karena kita percaya bahwa kita ini anak Tuhan yang sama. Tuhan berkasih pada orang. Tadi saya sudah utarakan, kalau dulu ya ada istilah dari Santo Siprianus yang mengatakan extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Iya itu dibilangnya selalu begitu dengan orang Kristen. Iya, tapi kita gereja Katolik bukan seperti itu. Gereja Katolik dulu memegang teguh perkataan ini, tapi kemudian gereja mengoreksi. Bukan begitu. Dia meskipun bukan orang Katolik, tapi kalau nilai-nilai Injil atau ajaran Kristus itu dia hayati, misalnya dia orang Buddha, tapi bisa menjadi ayah yang hebat, mencintai istri dan anak-anaknya, nilai cinta itu universal. Itu aja sendiri. Keselamatan bagi dia. Dia mengajarkan perdamaian. Itu nilai ajaran Yesus. Dia keselamatan. Itu. Jadi meskipun ibu ya punya keluarga Muslim, tidak ada masalah. Misalnya bersiarah ke kuburan ya. NU dan Muhammadiyah kan beda. Kalau NU itu rada-rada kayak Katolik ya, jadi kuburnya itu selalu bersih, rapi ya. Kalau yang Muhammadiyah ya Kristen, kuburnya tidak begitu diperhatikan. Dua kategori yang berbeda ya. Tapi ketika misalnya pergi bersiarah di kubur, ibu sebagai orang Katolik silakan berdoa sebagai orang Katolik. Ya. Atau misalnya mereka yang agama Buddha ya. Kadang-kadang kita orang Buddha Katolik pergi ke kuburan, mereka pegang namanya hiyo atau apa itu? Yang hiyo. Ya. Ada yang bilang, Romo, kami pegang itu, tapi dalam hati kami doakan Salam Maria. Ya, saya mengatakan nggak usah pegang juga, nggak apa-apa. Aja dan mendoakan. Kemudian yang tadi Ibu Siti katakan, ketika meninggal dunia, ya di surga, itu Yesus katakan begini, di surga itu tidak ada yang kawin dan dikawinkan, seperti malaikat, seperti malaikat. Jadi di sana tidak saling kenal lagi bahwa mereka itu ada suami dan istri. Ya. Biar di dunia ini meninggal dikuburkan di satu kubur yang sama, tapi di surga semuanya seperti malaikat. Jadi tidak saling mengenal. Ya. Kalau ikut yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil ya, di surga semua seperti malaikat. Malaikat itu tugasnya apa?
melayani Tuhan. Oke, itu terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Romo John. Oke, terima kasih banyak. Baik Ibu Bapak sekalian. Sedikit. Ada Pater, saya pernah baca bukunya Maria Sima. Ya. Maria Sima itu mengenai para kudus. Kan para kudus tadi kata Romo ada, Pater ada 3 ya. Yang bersiara di dunia. Ya, gereja pesiara, gereja penderita, dan gereja jaya. Nah, Maria Sima ini katanya sering didatangi oleh mereka yang ada di api penyucian tadi, ya, api penyucian. Nah, ada yang bertanya kepada Maria Sima. Pertama, pertanyaan saya itu, apa betul ini atau hanya satu tulisan fiksi atau ilusi begitu. Yang kedua, bahwa ada yang tanya, ketemu nggak sama tetangga-tetangga kita yang beragama lain? Dia mengatakan nggak ada, yang ditemui cuman yang beragama Katolik saja. Bagaimana nih Romo, Pater? Wah, ini pertanyaan yang juga sulit untuk saya untuk bisa dijawab. Terus terang saya, kalau yang ini terus terang saya belum membaca buku itu ya, belum membaca buku itu Pak Om Pius, jadi saya tidak bisa memberi komentar ya, takut saya salah komentar ya. Coba nanti saya bisa menemukan ya buku itu dan saya bisa itu. Tapi bagi saya begini, sejauh ini ya dalam teologi Katolik ketika bicara tentang api penyucian ya, itu pemahaman kita adalah ya sebuah tempat yang boleh dikatakan sebagai tempat persinggahan sementara bagi jiwa-jiwa atau bagi orang yang siap untuk yang masih butuh untuk dimurnikan lagi supaya layak masuk surga. Maka kembali ke pertanyaan-pertanyaan, berapa lama? Itu kita tidak tahu. Apakah keluarga-keluarga kita ada di sana? Kalau dia tidak di sana, tempatnya mungkin di surga, mungkin sudah di surga. Dan saya mau katakan, dengan iman Katolik seperti ini, yang namanya neraka, kenapa romo-romo ketika memberi homili atau dalam pengajaran, ya, jarang menyebut ada neraka? Karena memang, tadi saya katakan kita punya sakramen-sakramen itu lengkap sekali. Apa yang kurang dalam gereja Katolik? Nggak ada. Hanya dosa melawan Roh Kudus itulah, ya. Dosa melawan Roh Kudus itu yang Yesus katakan tidak bisa diampuni. Ya. Tapi saya yakin bahwa semua yang percaya kepada Tuhan tidak akan melakukan dosa melawan Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus itu adalah ya ketika seorang betul-betul menutup dirinya pada Roh yang membangkitkan Yesus Kristus. Itu tidak ada keselamatan bagi dia. Ya. Tapi saya yakin bahwa orang Katolik hanya mengenal api penyucian dan surga. Neraka jarang disebut karena memang itu bukan tempat untuk kita. Amin. Ibu Bapak, sebetulnya banyak yang mau itu, tapi karena waktu tidak mengizinkan 1,5 jam, ya, saya berterima kasih sekali untuk hari ini. Tadi kita bisa banyak, ya, ada yang sudah dan duluan pergi, ya. Tapi saya sangat senang ya dengan pada malam hari ini pertemuan kita. Kita jumpa pada hari Jumat mendatang pada waktu dan gelombang yang sama dengan yang tentu berbeda. Ya. Jadi saya sudah mengganti harinya dari hari Kamis ke hari Jumat saja. Karena hari Kamis terlalu banyak orang yang punya ini Zoom itu. Nah, kita ke hari Jumat. Ini setiap minggu ya, Romo John? Iya, setiap minggu. Oke. Dulu saya punya ide untuk membuat ini karena dalam masa pandemi ini tentu banyak umat yang tidak bisa ke gereja, tidak bisa dengar homili. Nah, yang saya buat ini adalah pengajaran, jadi bukan sebuah homili. Ya, saya tidak buat memberi homili, tapi pengajaran, jadi memperdalam Injil hari Minggu, kemudian pesan-pesannya apa,
lalu dalam hidup kita yang nyata diserikan seperti yang tadi kita lihat bersama. Romo John, Ya, itu yang Pak Pius tanya tadi pasti Romo John nggak berani jawab karena nggak tahu Romo ya. ya. Soalnya untuk tahunya itu nggak terima tiket 1 kali perjalanan aja, no way return, one way ticket itu Romo ya. Pak Pius makanya Romo nggak berani jawab, nggak mau terima tiket itu dulu gitu. Betul sekali, betul sekali. Oke, maka kita tutup. Saya menutup dengan mendoakan Bapak Ibu semua ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, syukur kepadamu. Engkau luar biasa. Engkau begitu baik untuk kami pada malam hari ini. Di mana melalui sabdamu kami mengenal Engkau sebagai kasih. Allah adalah kasih. Itu yang kami imani. Dan Engkau menunjukkan belas kasih-Mu dan kepedulian-Mu, empati-Mu untuk kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini banyak saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan karena COVID-19, beban-beban ekonomi, beban dalam keluarga yang begitu banyak. Kami seakan kehilangan pegangan. Meskipun kami tetap mengimani Engkau. Maka semoga dengan sabda yang malam hari ini kami dengar, Engkau menunjukkan belas kasih, Engkau menunjukkan kemurahan hati, Engkau menunjukkan empati-Mu itu bisa tetap menjadi kekuatan bagi kami. Saat kami mengalami tantangan, kami mengalami kesulitan, semoga kami tetap percaya padamu, kami tetap percaya pada sabdamu. Tuhan berkatilah keluarga-keluarga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hadir dalam pertemuan pengajaran pada malam hari ini. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Sertailah mereka selalu, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit, berikanlah kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Maka untuk mereka yang sedang sakit, semoga Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Untuk mereka yang punya beban-beban tentu dalam kehidupan, tunjukkanlah empati-Mu kepada mereka untuk meringankan beban kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih untuk segalanya, untuk sabda-Mu yang kami dengar. Semoga sabda yang kami dengar malam hari ini menjadi pelita bagi langkah kaki kami. Semoga istirahat malam kami juga tetap Engkau lindungi. Amin. Namun ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua ya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat Ya, ya, malam. ya. Kita semua. Makasih, Romo. Saya jumpa lagi. Tetap mendoakan kalian semua ya. Terima kasih, Romo. Romo. Oh yes, yes.